Patimura, Maluku dengan hasil rempah-rempahnya diibaratkan bagaikan mutiara dari timur. Kekayaannya yang diibaratkan bagaikan mutiara dari timur itu senantiasa diburu oleh orang-orang Eropa, tepatnya Inggris dan Belanda. Pada masa pemerintahan Inggris, keadaan Maluku relatif lebih tenang. Mereka bersedia membayar hasil bumi. Rakyat Maluku, bahkan para pemuda Maluku, juga diberi kesempatan diberi kerja pada angkatan perang Inggris. Tetapi pada masa Belanda, keadaan kembali berubah. Kegiatan monopoli di Maluku kembali diperketat dan beban rakyat semakin berat. Belanda sama sekali tidak menghargai jasa orang Maluku. Oleh karena itu, para tokoh dan pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia. Dalam berbagai pertemuan itu disimpulkan bahwa rakyat Maluku tidak ingin terus menderita keserakahan dan kekejaman Belanda. Oleh karena itu, mereka perlu mengadakan perlawanan kebijakan Belanda. Thomas Matuless, yang kemudian terkenal dengan gelarnya Patimura, dipercaya sebagai pemimpin berikut adalah sejarah Thomas Matuless alias Patimura. Lahir pada tanggal 8 Juni 1783, Iharia, Pulau Saparuang, Maluku, ke Inggris sejak tahun 1798. Kalau Inggris mulai berkuasa, Patimura mulai masuk dinas militer Koms Ambon. Bentuknya negeri berita diraya itu hingga mencapai pangkat sersa. 13 Agustus 1814, Inggris dan Belanda menyepakati Traktat London yang berisi bahwa Inggris harus mengembalikan wilayah di Nusantara yang semula milik hak Belanda, termasuk Kepulauan Maluku. Hal itu lantas menimbulkan petaka bagi rakyat Maluku. Belanda memperlakukan kebijakan yang sangat merugikan rakyat, monopoli rempah-rempah, menetapkan tanam pajak yang tinggi, memindahkan penduduk untuk dijadikan pekerja paksa. Hingga persoalan pelayaran Hongi, kondisi politik, ekonomi, dan kepulauan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad dengan Belanda, rakyat Maluku akhirnya bangkit dengan senjata di bawah pimpinan Kapitan Patimura. Sebagai pemimpin, dia berhasil mengkredit raja-raja Patik, melaksanakan kegiatan pemerintah pemimpinan rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan serangan pun. Dimulai pada 16 Mei 1817, pasukan Patimura berhasil merebut benteng Dustart dan menewaskan Presiden Johannes Prevost van den Bosch beserta 19 orang prajurit Belanda. Rentetan perang juga terjadi di titik-titik krusial, lantas baik di darat maupun di laut. Kemenangan demi kemenangan pun diraih pasukan Patimura, termasuk dalam pertempuran Wasil atau Wanon itu, hingga serta selatan Belanda semakin tergesa demi menemukan cara untuk menghentikan sepak terjadi. Patimura yang kian menaklukkan akhirnya di politik pecah belah pun teratai Belanda, berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh rakyat yang dirasa tidak suka Patimura, termasuk Patimura Akol dan Domingus Thomas Tuan Kota. Akhirnya pada 16 Desember 1817, Patimura bersama Anton Ribot, Pilih Letung Madya, dan Saif Patirta berhasil ditangkap dan dihukum gantung di depan benteng Diu Victoria, kota Ambon. Akan tetapi Belanda tidak puas sebelum menangkap Patimura. Bahkan Belanda membuat sayembara. Siapa yang dapat menangkap Patimura akan diberi hadiah 1000 gulden. Kapitan Patimura gugur gantung di alun-alun kota Ambon pada usia yang sangat muda, yaitu 34 tahun pada 6 November 1973. Marta Tristina Tiahau yang berusaha melanjutkan peperangan gerilya akhirnya tertangkap juga. Ia tidak dihukum mati, tetapi bersama 39 orang lainnya dibuang ke Jawa sebagai pekerja rodi. Dikisahkan, Marta Tristiani Tiahau tidak mau makan dan tidak mau buka mulut. Ia jatuh sakit, akhirnya meninggal.
2 Januari 1818. Jenazahnya dibuang ke laut antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Dengan demikian, berakhirlah perlawanan Pattimura. Pemerintahan Republik Indonesia menganggapnya sebagai pahlawan nasional.